kondisi Pak Kapolsek tidak banyak apa karena kalau bisa ada temuan mengenai sumbangan. Sebenarnya ada pilihan sumbangan itu. Jadi saya minta sampai dengan 4,5 juta. Sedangkan aturan yang namanya sumbangan itu tidak disertakan nilai nominalnya, Pak. Nah, ini pertanyaan saya ke Pak Kapolsek. Apa itu? Alasannya untuk wali murid harus memilih nilai nominal tersebut. Itu kami dapat temuan seperti itu. Ya, kami tidak memaksa. Sudah ada kosong titik-titik. Itu ada tertera, Pak, 1 juta sampai. Iya, 1 juta, 1,5, 2,5. Nah, itu kenapa kan ada nilai nominal, Pak? Kalau sumbangan tidak boleh, Pak, ada nilai nominal. Iya, memang begitu kata orang definisi nih, definisi orang tuh. Iya. Yang namanya sumbangan tidak boleh pakai nominal. Seperak pun tidak boleh, kan gitu. Iya, betul. Kalau menurut Allah beda lagi. Kalau menurut saya, Menurut Allah, bedanya ya kalau Allah menghendaki sumbangan yang sebesar-besarnya supaya paling lebih banyak. kan ini yang namanya sumbangan. Ini amal jariah, dia ada bunyi apa suratnya itu dengan rasa syukur. Nah, itu. Allah itu tidak akan berbicara, Pak, dengan sumbangan itu. Semua itu dari hati nurani, Pak. Nah, sumbangan untuk siapa sih? Ikhlas hati. Nah, sumbangannya untuk siapa? Ya, kan Bapak itu kan formulir. Iya, sumbangannya untuk siapa? Untuk anak sendiri. Iya. Ini Jangan diperbuat begitu. sesuai apa yang tadi saya sampaikan karena Manusia nggak usah dipermasalahkan. sebentar kan Kasihan. Pak Kapolsek sebentar, sesuai apa yang tadi saya lakukan di luar, saya kesini tujuannya hanya minta bantuan ke Pak Kapolsek. Siap. Sekiranya menerima siswa yang betul-betul apa yang namanya yakin ya Pak. Jadi apa yang tadi saya bicarakan di luar, saya kesini hanya itu tujuannya. Dan ketika teman-teman punya tujuan lain, monggo lanjutkan. Wah, pada desa tuh. Wah, warga desa sini. Oke, kita aja Pak. Ya, terima kasih. Ya, Mohon maaf. tidak ada sedikit kasihan lah pada kepala sekolah. Nomor teleponnya Pak. Boleh, saya hari ini nggak bawa telepon. Belum, Pak. Mau minta ini kan sudah dapat keterangan dari Pak Kapolsek seperti itu. Sebentar, saya bentar. Cukup. Berapa Pak? Nanti saya tulis saja nomornya. Iya. Oh gitu. Iya. Apa? Ada pun ya Pak? Kan sudah dapat keterangan dari Kapolsek. Oh gitu ya. Siap, Pak. Jangan dipermasalahkan, Mas. Sudah cukup. Itu dikelola sepenuhnya oleh komite, itu nggak masalah. Tapi kalau sekolah yang mengelola itu memang masalah. Karena Pak mengacu kepada Permendikbud nomor 44 tahun 2012. Perbedaan persoalan pungutan. Nah, tinggal dilihat aja nanti apakah di sini sekolah berperan atau tidak. Boleh saya minta. Nah, itu koordinasinya dengan Pak Haji Budi. Ini punya dia. Ya, kita ada. Ada. Saya mau bicara. Ada. Maksud saya itu. Waktu itu Pak Haji. Yang gini. Tadi kan saya satu lagi. Makasih Pak. Itu dia. Memang ini nominal tadi itu yang sepenuhnya peran aktif dari komite itu bagaimana? Nah, komite ya. Kalau komite setelah penyelenggaraan penyelenggaraan dana tersebut dan dialokasikan untuk apa tujuannya sudah terlaksana, baru komite menyerahkan kepada sekolah. Itu tidak masalah. Tapi kalau ada di sana tanda tangan yang bertanggung jawab terhadap sekolah ataupun di dalam panitia dari sekolah, itu yang masalah. Kami kan monitoring. Ya betul, makanya dilihat aja. Silakan ngobrol dengan Pak Budi. Apakah Pak Budi peran aktifnya dalam pelaksanaan masjid ini? Karena ada sumbangan 1 sampai 3. Betul, itu tertera tidak boleh. Namanya sumbangan itu RP titik-titik. Tapi selama komite yang menyelenggarakan itu tidak masalah. Saya bertanggung jawab dengan komitmen saya. Kalau komite, Kalau komite. Tapi kalau ada campur tangan sekolah di dalamnya, tanda tangan daripada kepala sekolah ataupun panitia, itu yang masalah. iya. Karena sudah masuk ke dalam. Baca PP nomor 17 tahun 2010. Ini titipan komite nggak harus sekolah. Makanya saya ke Pak Haji, ini ada peran dari sekolah? Tidak ada. Kalau tidak ada saya. Tapi
kalau ada. Gitu Pak. Mohon izin ya Pak ya, Pak Kapsek, saya juga mau mengajukan sedikit pertanyaan Pak. Kebetulan tadi pagi saya ketemu Pak Bupati, terus Pak Kepala Dinas juga ya di SMA Negeri 1 terkait pendidikan. Saya mau menanyakan ini Pak Haji, untuk yang RKB Pak, itu tuh sudah pengetahuan dinas atau belum? Udah diobrol. Sudah diobrolkan? Udah yang ngemajuin komite bukan kepala sekolah. Oh, sudah ada restu berarti ya untuk apa namanya penambahan dua ruang kelas baru, dan untuk apa namanya pembangunannya itu dari wali murid masyarakat. Oke, terima kasih Pak Haji. Negeri kan ada 19, SMK negeri ada 7. Jadi paling separuhnya juga masih ada yang belum. Untuk seluruh peserta didik baru, silakan kalian lihat nama yang bersangkutan di kelas tersebut, bus A sampai kelas I, kemudian kalian masuk ke kelas dan duduk dengan rapi. Ada juga yang SMS-nya pengen masuk Pak Kadis, ini anaknya sampai pengen. Yang sudah mendapatkan nama kelasnya, silakan untuk masuk dan duduk dengan rapi di kelas masing-masing. Selanjutnya nanti ke kelas 10 akan dengan beberapa informasi di kelas. Kecuali misalnya ada afirmasi anak miskin tapi name-nya di bawah kan boleh. Prestasi gandengnya di bawah boleh, keluarga PGRI gandengnya di bawah juga boleh, tapi tidak semua anak miskin bisa tertampung. Nah ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena kuota. Misalnya nerima 300, kuota untuk afirmasi anak miskin 30. Sedangkan masyarakat miskin di misalnya Kecamatan Lemabang lebih dari 30. Nah ini jadi masalah. Kita juga mungkin ada kebijakan lah. Ada lagi mungkin kebijakan misalnya nih rumahnya di depan rumahnya di depan sekolah. Ya, ternyata anaknya lihat afirmasi tidak masuk, prestasi tidak masuk, bukan keluarga guru, name-nya akademik juga tidak masuk. Nah ini perlu solusi. Jangan sampai nanti anak di depan rumahnya kayak SMP yang banyak itu, tapi tidak masuk di lingkungan SMP itu, kan ada kebijakan. Tapi Pak tidak khawatir pada potensi kecurangan? Untuk kelas 11 dan 12 silakan Anda masuk ke kelasnya masing-masing dengan terdahulu membereskan, merapikan, dan sekaligus juga mempersiapkan untuk kepengurusan kelasnya. Ini janganlah. Kelas 10 yang sudah tahu nama gugunya silakan masuk. Kalau SMP memang bersaing, pengen masuk ke negeri kan bersaing. Hampir 50 berbanding 50. Kegiatan panitia yang untuk hipotes untuk kelas negeri aja baru 19, SMK negeri baru 7. Itu. Nah, belum ada laporan ke saya. Ya, mana kwitansinya laporkan ke saya. Jangan sampai nanti isu ternyata fitnah. Gitu. Ketika memang laporan masuk apa? Ya, kan harus laporan dong. Misalnya jumlah kuotanya sekian, ada tambahan harus membuat laporan Pak Kadis, komite sekolahnya. Kita akan solusinya seperti apa? Misalnya sarananya cukup, tapi harus nambah satu lagi, jangan sampai anak jadi korban. Terima kasih Pak. Mengenai penerima siswa baru seperti apa Pak? Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada permasalahan dan semuanya itu sesuai dengan aturan-aturan dan koridor yang dilaksanakan, dan sampai saat ini juga tidak ada yang komplain karena kita sudah umumkan sebelumnya bahwa untuk masuk SMA ini name-nya sekian, SMA ini sekian, SMK ini sekian, sehingga standarisasinya sudah ada.